Pak Cipto ini. Udah lupa kan Pak Cipto? Pak Cipto kapan masuknya Pak Cipto? Masuk Pi Network kapan? Baru sekitar 5 bulan yang lalu. Itu bukan baru sekitar, udah lama itu Pak Cipto. 1 hari aja udah lama, apalagi 5 bulan kan. Oke, jadi gini Pak Cipto, pastikan ini langkah konkret. Pastikan Pi Network Bapak sudah diverifikasi akun, telepon atau Facebook sudah? Oke. Yang kedua, silakan log out, jangan hapus ya, jangan delete account. Silakan log out atau keluar dari account itu. Kalau sudah keluar, dia akan dibawa lagi ke menu, masuk dengan Facebook atau dengan nomor telepon. Silakan masuk dengan nomor telepon, entry atau input nomor telepon yang digunakan itu. Ikuti seperti waktu mendaftar itu. Kalau sudah di-input, dia akan minta kata sandi. Coba ingat kata sandi yang dimasukkan di awal, apakah nama istri, nama anak, atau apa, begitu ya. Kata sandi supaya mudah diingat, kombinasikan itu huruf dan angka, di awal itu huruf besar, dan selanjutnya huruf kecil dan angka. Tetapi kalau boleh, kalau ada anak, kasih nama anak sulung. Tapi kalau memang sayang istri atau sayang suami, ya kasih nama suami atau istri. Nah ini cara mudah mengingat itu. Dan itu tekniknya. Huruf besar pertama diikuti huruf kecil dan kombinasi dengan angka. Jadi contoh, Jakarta 2021, J-nya besar. Udah, nggak lupa itu. Tapi tetap dicatat. Karena masalah itu. Jadi, tolong itu dimasukkan dulu ke skenario 4 kali lah. Kalau memang sudah tidak bisa, baru silakan forgotten password. Lupa kata sandi. Dan silakan diverifikasi seperti yang akan dilakukan verifikasi nomor telepon itu. Kalau dia berhasil, maka dia akan minta reset kata sandi. Silakan dicatat kata sandinya, Pak. Dicatat, jangan diingat. Ya. Pak Cipto begitu, monitor? Ya, kemarin kan saya ganti HP ya. Jadi saya nggak bisa masuk pakai password. Jadi saya pakai Facebook aja. Itu kira-kira aman nggak ya? Aman. Saya logout. Sebetulnya aman, tapi ya Bapak saat ini masih bermasalah dengan kata sandi kan? Ya, kata sandinya lupa. Oke. Kalau Bapak mau lakukan bagaimana cara masuk kata sandi, saya ingatkan jangan keluar di masa penambangan. Contoh, Pak Cipto itu menambang dari jam 7 pagi, tadi pagi, sampai jam 7 besok pagi, itu satu periode penambangan. Nah, Pak Cipto jangan keluar di antara waktu itu. Karena hasil pi Bapak akan hilang semua nanti. Karena itu belum terkunci. Contoh Pak Cipto udah start jam 7 pagi. Tiba-tiba Pak Cipto melakukan recovery account atau reset password itu di jam 10 malam. Bahaya itu. Hasil penambangan sejak pagi itu akan hilang semua itu. Tidak terkunci Pak Cipto. Jadi lakukan recovery account atau keluar dari penambangan itu setelah Bapak melakukan periode itu sudah selesai penambangan, udah dikunci, biarkan itu 5 menit sampai 10 menit berjalan, baru keluarlah dari situ. Maka semua hasil penambangan di periode selanjutnya udah aman. Karena ini udah dihitung periode baru. Itu cara mengamankan Pi Network kita. Jangan sampai kita udah susah-susah menambang, satu aja udah susah, ini ya 5 dibuang sia-sia karena kita keluar di pertengahan penambangan itu. Itu Pak Sucipto tekniknya, dan silakan lakukan seperti biasa, forgotten password dan ikuti instruksinya di situ. Gitu Pak Cipto, monitor. Oke ya. Oke. Pak Ges ini siapa? Pak Ges ini. Nanti minta tolong dikasih nama ya Pak Ges, supaya Pak Budi Setiawan monitor. Pak Budi. Oke, Pak Budi silakan.
Mikrofonnya Pak dibuka. Nanti siap-siap Pak guys ya. Pak Budi monitor. Ya, monitor Pak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Silakan Pak. Ini mau tanya Pak, untuk nanti kalau seandainya udah nggak bisa nambang di handphone, nanti kan ganti di laptop ya. Nah itu sistem kerjanya gimana? Apa sama dengan di handphone, satu klik terus kita matiin, dia kan nambang terus ya. Terus untuk di laptop apa sama demikian apa gimana? Pak Abed monitor, silakan Pak Abed dari Ya, Pak Budi. secara teknis saya belum paham benar Pak kalau tentang Note ya kan, apalagi mining di laptop atau komputer. Sepertinya sih mining yang lain itu kan dia memakai alat standby. Kalau untuk Pay Network ini saya kurang paham benar ya kalau untuk Note Pak. Mungkin Pak Abner bisa dibantu Pak Abner. Iya monitor, makasih Pak Abed. Jadi Pak Budi, hari ini memang kita kan masih mengacu pada cara penambangan di HP, dan Pi Network lahir dari inovasi HP. Kalau kita semua hari ini melihat, setelah kita melakukan penambangan, jangankan sinyal dimatikan, HP dimatikan pun barang itu dihidupkan jalan terus, begitu ya. Apakah memang betul kata Pak Abed, apakah konsep yang sama seperti HP ini akan dibawa ke laptop atau seperti apa? Tetapi yang seingat saya, ketika saya melakukan penginstalan Note begitu, itu ditanyakan oleh core team, pertanyaan waktu itu, apakah Anda berada di jaringan primer jaringan atau tidak? Primer jaringan itu WiFi di rumah, karena itu stabil. Dan bisa terjadi ialah kemungkinan ke depan laptop kita atau HP kita, atau komputer kita itu akan menyala 1/24 jam. Kenapa? Karena ini jadi server yang akan melakukan verifikasi secara digital. Jadi hari ini kita melakukan pengiriman Pi Network ke semua key public yang di-share oleh teman-teman. Itu kita hitung kurang lebih 98, bahkan lebih cepat dari itu, tapi saya menghitung itu 8 atau 9 ketika di jaringan stabil. Itu tiba-tiba langsung terkirim, maksudnya dengan sangat cepat. Ini karena kekuatan node ini, ada node yang melakukan verifikasi penambangan yang karena ini secara digital itu bergerak dengan sangat cepat, sehingga ini melakukan pengiriman transfer kemana-mana dengan cepat. Salah satunya ialah ketika kita melakukan penambangan di laptop besok atau di komputer, mungkin ada dua opsi, dia dimatikan sekalipun dan ini tetap jalan, atau dia hidup terus. Mungkin sesekali, umpamanya dalam 24 jam, kita matikan berapa menit, baru kita hidupkan lagi. Begitu ya. Jadi petunjuk ini nanti kita akan dapatkan dari core team, karena hari ini masih dalam tahapan persiapan KYC, yang selanjutnya itu belum kita dapatkan informasinya. Begitu Pak Budi, monitor? Ya, terima kasih infonya Pak Abner. Silakan dilanjut. Selamat malam Pak semuanya. Ya. Pak Abner, Terima kasih Pak Abner. Ya, silakan Pak Slamet ya. Pak Abner. Iya Pak. Mau tanya Pak, itu kalau saya belum lama ini sih dapat info kalau untuk username sama nama asli itu berbeda. Ada kendala nggak Pak? Username Bapak apa? Sama nama saya beda. Nama aslinya Slamet Sulistyo. Sulistyo. Gitu ya. Iya betul. Username-nya siapa? Orang umum. Orang umum. Iya. Mantap, Ya, aman. Aman Pak, tidak masalah itu. Masalahnya orang umum. Tidak masalah Pak. Username itu nama pengguna. Iya, betul. Kalau kita saat mengisi data nama lengkap kita kan ada nama kolom pertama first name, yang kolom kedua last name, terus di bawahnya itu kan referral atau nama pengguna. Nama pengguna bisa dinamakan siapa saja, yang pokok jangan nama hewan atau apa, nama orang saja. Tapi memang lebih bagus kalau saya sesuaikan aja di atas Abner Tindi kan begitu ya.
Tidak masalah Pak, orang umum itu tidak masalah. Yang pokok nama asli Bapak jangan orang umum, tetap Slamet. Sebelumnya kan saya masih kurang paham Pak, waktu sekitar 8 bulan yang lalu lah. Waktu itu saya dapat informasi, cuman saya pikir ini bohong karena nggak ada kelanjutannya gitu dari upline saya. Kenapa Bapak meneruskan Pak? Kalau berpikir teman itu bohong begitu, kenapa meneruskan? Enggak, awalnya itu Pak. Akhirnya kan saya sempat vakum tuh. Saya cuma ikut waktu itu cuma sekitar 1 bulanan. Setelah itu saya vakum. Nah, minggu-minggu belakang ini kok udah rame gitu. Akhirnya saya cari-cari lagi tuh password saya. Alhamdulillah ketemu. Yang bikin rame itu Pak Abed, itu harus dijawab Pak Abed itu. Iya, makanya saya sempat nyari-nyari ini orang Indonesia mana. Waktu itu aku dapat di Telegram. Nah, akhirnya masuk lah. Nah, akhirnya aku masuk di grupnya Pak Abner nih. Makanya bersyukur banget akhirnya ketemu sama orang-orang hebat ini. Iya, ada orang hebat kita Pak Abed itu. Dari atas 5.000 itu 8. Iya, nyesel nggak tuh Pak tuh gara-gara ya, aku. Nyesel sih udah pasti, cuman ya alhamdulillahnya gimana ya. Saya masih bersyukur gitu. Soalnya sih waktu saya gabung sepi Pak. Sepi. Saya cerita sama orang aja malah saya dibilangin, udah jangan menghayal tinggi-tinggi katanya. Oh gitu. Iya. Saya alhamdulillah 1,5 tahun ini konsisten belum pernah absen 1 hari pun karena tahu ke depan ini bakal dahsyat. Luar Iya, biasa. kalau saya kan masih awam Pak, makanya saya bilang ketika dapat informasi seperti itu, saya nyari-nyari informasi ke Telegram, mana aku nggak ada, yaudahlah, saya tinggalin. Nah, beberapa minggu ini saya lihat kok gencar di Facebook di mana-mana. Akhirnya saya cari informasi. Alhamdulillah nih ketemu di grup Pak Abner. Oke, ya syukur alhamdulillah. Selamat datang Pak Slamet. Iya Pak. Saya dulu awal banyak mempelajari dari chatroom. Kedua saya cari informasi dari luar. Sendirian karena plan saya ini dari Play Store. Makasih Pak Abner ya. Sama-sama Mas. Oke. Pak Terima kasih semuanya. Pak Ges, ya. Dengan Pak siapa? Kandang Pak Endang ya? Ya. Pak Dono. Oh ya. Boleh, Pak Endang silakan. Pak Endang sudah 2 kali ya. Silakan Pak Endang. Iya. Begini Pak Abder, ini ada tentang aplikasi browser ya. Sebelum diupdate, warnanya yang aplikasinya itu ungu, ya warnanya ungu. Ya kan? Pak Endang, tolong hidupkan lagi monitornya Pak Endang. Ya. Halo. Ya Pak Endang silakan. Ya. Mengenai aplikasi browser diupdate yang sebelumnya itu aplikasinya kan warna ungu. Oke. Aplikasinya iya. Nah setelah diupdate ternyata aplikasi browsernya jadi berubah warna hijau kayak robot begitu. Tapi saya coba tetap keluar sih itunya biasa walletnya, cuma dihapus muncul lagi Pak Abed. Nah itu solusinya seperti apa? Ada beberapa orang yang kasusnya seperti itu, rekan-rekan saya gitu. Setelah diupdate kok keluarnya bukan di browser yang warna ungu tapi kayak robot hijau gitu loh Pak. Urusan robot itu Pak Abed itu ahlinya. Iya Pak Abed ini. Silakan Pak Abed. Ya, kemarin itu kan terjadi update versi. Mungkin pengamanan dari Pay Browser ini untuk update terjadi bug di situ Pak. Ada celah untuk masuk untuk hacker. Makanya kan pengamanan ini mau dibikin berlapis. Itu kan butuh proses. Cuma semua member ini karena dia terinstall on otomatisnya untuk update. Jadi setiap ada update versi langsung otomatis. Ya karena memang belum sempurna untuk versi yang baru ini. Ya timbulnya seperti itu Pak. Sebentar lagi dalam pelapisan keamanan itu di Pay Browser karena memang Pay Browser ini rada rawan Pak. Rawan untuk apa? Dia jalur untuk masuk hackernya di situ nanti Pak. Makanya dibikin pengamanan berlapis ini untuk update versi tapi belum sempurna. Nah kita member-member memaksakan di situ ya kan.
update versi atau yang udah otomatis. Saya masih update yang versi lama Pak, masih lancar. Jadi ditunggu aja nanti untuk versi yang terbaru ini, mungkin pengamanan lebih bagus ya kan. Sementara itu aja sih Pak, tunggu. Jadi solusinya Pak, sementara ini kan tetap aja yang muncul itu aplikasi yang kayak robot itu. Ya install aja Pak, ya install dulu aja Pak. Iya, Pak jadi Enda. jangan melakukan buka-buka lagi Pak. Pak Enda, Iya, perintah hanya tunggu nanti satu. informasi aja Pak. Kepala botak robot itu hanguskan, uninstall dari HP Bapak. Uninstall, jangan ini lagi Pak. Dibersihkan itu Pak. Itu karena yang Pi Network ini logonya jelas, bukan logo Doraemon kepala botak hijau ada antenanya di kepalanya itu kan. Jadi silakan dibersihkan aja dulu itu. Dan memang hari ini sistem sedang diupdate karena akan mengintegrasikan beberapa hal, salah satunya pengamanan berlapis itu. Dan hari ini kenapa? Coba kita lihat beberapa hari ini kan sistem agak apa namanya?